Halo adik-adik. Nah, sebelumnya pada video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana operasi bilangan bulat. Nah, kali ini pada video ini kita akan belajar mengenai konsep operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, pada dasarnya eh, hitung campuran pada bilangan bulat ini tidak jauh berbeda dengan operasi hitung bilangan bulat yang biasa. Nah, di sini cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu seperti tanda operasi hitung dan juga tanda kurung. Nah, perlu diketahui di sini apabila dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan bilangan yang ada di dalam kurung tersebut harus diutamakan ataupun diprioritaskan. Nah, namun apabila dalam suatu operasi hitung campuran pada bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, maka pekerjaannya tersebut bisa berdasarkan beberapa sifat yang akan kakak jelaskan nanti. Nah, baik, di sini kita langsung saja ke materi, yaitu apa saja sifat-sifat dari operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, yang pertama yaitu operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat yang sama kuat. Yang mana artinya di sini operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat yang sama kuat. Yang mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi penjumlahan dan pengurangan memiliki sifat yang sama kuat, sama halnya dengan perkalian dan pembagian juga memiliki sifat yang sama-sama kuat. Jadi operasi mana yang lebih di kiri, maka operasi tersebutlah yang didahulukan ataupun diprioritaskan. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, artinya di sini yaitu operasi pembagian dan juga perkalian wajib dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, apabila di dalam sebuah soal terdapat operasi perkalian ataupun pembagian dan juga penjumlahan ataupun pengurangan, maka di sini kita dahulukan operasi perkalian ataupun pembagiannya. Baru kita langsung ke operasi pengurangan ataupun penjumlahannya. Nah, adapun di sini tahap-tahap pengerjaan operasi bilangan bulat, yaitu yang pertama yang kita harus kerjakan terlebih dahulu yaitu yang berada di dalam kurung. Nah, jadi yang berada di dalam kurung ini tidak melihat dari operasi apapun. Meskipun ada ada operasi perkalian maupun penjumlahan. Jadi yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu ada perkalian ataupun pembagian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, operasi perkalian dan juga pembagian adalah operasi yang lebih kuat dari yang penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi di sini kita harus mengerjakan perkalian ataupun pembagian yang terlebih dahulu. Nah, baru yang ketiga pada tahap penjumlahan ataupun pengurangan.
Nah, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini contoh soal yang pertama yaitu 12 ditambah negatif 4 dikurang 3 dikali 10 sama dengan. Nah, jadi tahap penyelesaiannya yaitu 12 ditambah di dalam kurung negatif 4 dikurang 3 dikali 10. Jadi tahap pengerjaan yang pertama yaitu kita kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, seperti sifat-sifat operasi bilangan bulat, yaitu negatif 4 dikurangi 3. Jadi hasilnya itu 12 ditambah dalam kurung negatif 7 dikali 10. Nah, tahap selanjutnya yaitu di sini ada kita kerjakan operasi perkalian terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa negatif 7 dikali 10 hasilnya negatif 70. Nah, jadi 12 ditambah negatif 70 hasilnya negatif 58. Selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 2, yaitu ada negatif 20 dikali dalam kurung 70 ditambah dalam kurung negatif 50 dibagi negatif 100. Nah, penyelesaiannya di sini sama seperti yang di awal, kita harus selesaikan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 70 ditambah negatif 50. Jadi hasilnya negatif 20 dikali 20 dibagi 100. Nah, di sini karena ada perkalian dan juga pembagian yang sifatnya sama-sama kuat, jadi kita kerjakan dari yang bagian paling kiri terlebih dahulu. Jadi negatif 20 dikali dengan 20. Nah, hasilnya negatif 400 dibagi dengan negatif 100. Jadi hasilnya sama dengan 4. Nah, itu saja pembahasan dari operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, jadi selanjutnya kakak mempunyai tiga soal latihan yang bisa kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian sebelum nantinya kita lakukan tes yang terakhir. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih.